Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Lama ini tidak dengar apakah bagaimana kemajuan kasusnya. Akhirnya kita mendengar kabar juga bagaimana kelanjutan laporan dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari terhadap seorang petugas penyelenggara pemilu di luar negeri. Kita kan pada waktu itu dikejutkan di tengah-tengah penetapan hasil Pilpres, kemudian ada laporan yang disampaikan oleh LBH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga LBH APIK yang melaporkan bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari itu diduga melakukan tindak asusila dengan seorang petugas di penyelenggara pemilu di luar negeri. Tidak disebutkan negaranya di mana dan pasti dengan wanita ya, karena ini disebutkan tindakan asusila dan peristiwa ini tentu saja mengejutkan pada kita semua. Kenapa? Karena ini bukan untuk pertama kalinya Ketua KPU Hasyim Asyari itu terlibat skandal serupa. Pada bulan April tahun lalu ya, dia itu kan sempat dijatuhi juga sanksi, dan sanksinya itu sanksi keras, peringatan keras dan terakhir oleh DKPP karena dia terbukti pernah melakukan perjalanan pribadi. Begitu disebutnya ya, dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaini. Tapi sebelumnya kasus ini sempat bergulir ke ranah pidana karena sempat dilaporkan oleh Hasnaini ke Polri dan kemudian juga dilaporkan ke DKPP. Pada waktu itu laporannya adalah dugaan tindak pidana asusila atau pelecehan seksual begitu. Namun polisi kemudian setelah melakukan penyelidikan menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Hasyim Asyari itu melakukan pelecehan seksual terhadap Hasnaini. Tetapi dari persidangan di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian terbukti bahwa Hasyim Asyari itu pernah melakukan perjalanan yang disebut perjalanan ziarah berdua dengan Hasnaini ke Yogyakarta, dan kemudian dari hasil temuan dari DKPP juga disebutkan di situ ada komunikasi antara Hasnaini dengan Hasyim Asyari secara intens gitu, yang bersifat personal dan seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang ketua KPU seperti Hasyim Asyari. Dan karena itulah kemudian Hasyim Asyari pada tanggal 3 April 2023 waktu itu dia dijatuhi hukuman sanksi peringatan keras dan terakhir. Nah, harusnya kan kalau sudah peringatan keras dan terakhir itu, kalau kemudian Hasyim Asyari itu melakukan lagi tindakan serupa, berarti ya dia harusnya dipecat gitu. Tapi ternyata kemudian Hasyim Asyari itu dilaporkan kembali dalam kasus yang berbeda, dan dia juga kembali dijatuhi hukuman berupa peringatan keras dan terakhir. Ini kalau catatannya dari Perludem katanya sudah hat-trick sih. Kalau catatan saya 2 kali. Tapi kalau menurut Perludem ada 3 kali setidaknya ya, dia diberi peringatan keras dan terakhir. Yang tadi pertama dalam kaitannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaini, kemudian soal perwakilan perempuan, soal keterwakilan perempuan, dan yang ketiga itu kasus yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming, karena KPU kemudian menerima pendaftaran dari Gibran Rakabuming berkaitan dengan usia, batas usia capres cawapres dari 40 tahun itu menjadi keputusan Mahkamah, seperti keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, disebutkan bahwa berusia normanya diubah 40 tahun, 40 tahun atau mereka yang pernah menjadi kepala daerah dan atau pernah menjadi kepala daerah atau masih menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Ini termasuk juga tidak disebutkan apakah itu tingkat provinsi atau kota dan kabupaten. Karena itulah kemudian Gibran itu lolos, dan pada waktu itu KPU itu menerima pendaftaran Gibran tanpa lebih dulu melakukan perubahan PKPU-nya ya. Jadi kan harusnya untuk soal seperti ini harus dilakukan dulu perubahan PKPU-nya, peraturan KPU-nya dulu, dan baru kemudian pendaftaran itu diterima. Tapi itu tidak dilakukan oleh Hasyim Asyari dan kawan-kawan di KPU, dan kemudian ini dilaporkan ke DKPP, dan akhirnya Hasyim Asyari pada waktu itu juga dijatuhi lagi peringatan keras dan terakhir. Nah sekarang ini kasusnya ini kayaknya lebih serius ya, karena seperti disampaikan oleh pengacara dari
LKBH namanya ya, bukan LBH, LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu mereka punya bukti-bukti, ada bukti video, bukti chatting dan sebagainya. Jadi artinya ada kelihatannya ini bukan soal pelecehan ya, ini mungkin ada dugaan hubungan asmara gitu ya antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan petugas PLN ini. Kita belum tahu, tapi kita tentu saja harus menggunakan presumption of innocence. Kita tidak boleh menduga-duga sampai kemudian itu disidangkan. Nah, tetapi ini menurut penjelasan dari Ketua DKPP Hedi Lugito, ini akan diselenggarakan sidangnya itu akhir bulan ini, akhir bulan Mei, dan sidangnya dilakukan secara tertutup. Mengapa secara tertutup? Karena kata Hedi Lugito ini atas permintaan dari pengadu, dan memang secara acaranya kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah yang asusila itu tentu saja sidangnya dilakukan secara tertutup. Jadi Hedi Lugito minta kepada wartawan untuk tidak didesak-desak kenapa kok tertutup, kenapa tidak terbuka. Jelas ini bahwa akan dilakukan secara tertutup karena ini namanya juga kan masih praduga ya, praduga tak bersalah, dan kalau kemudian secara terbuka tentu bukan hanya merugikan pengadu tapi yang teradu, dalam hal ini Hasyim. Kalau kemudian ternyata tidak terbukti kan nama baiknya sudah tercoreng karena berlangsung ada pemberitaan media yang luas dalam setiap kali berlangsung persidangan begitu. Tetapi kalau kita berkaca pada kasus ketika ada kaitannya dengan Hasnaini ya, misalnya itu pada waktu itu putusannya itu disampaikan secara terbuka dan kita masih bisa mengakses dengan jelas apa-apa saja yang jadi dasar pertimbangan hakim, dan bahkan sampai chattingnya pada waktu itu juga sempat dibacakan oleh hakim. Coba saya ajak Anda untuk menyimak lagi ya pada waktu persidangan, bukan persidangan, pembacaan putusan yang berkaitan dengan dugaan tindak asusila antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Hasnaini. Teradu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu 2 pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB di ruangan Ketua KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Tanggal 14 Agustus 2022 pukul 01.13 sampai 04.30 WIB di kantor DPP Partai Republik 1. Tanggal 15 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB di ruangan Ketua KPU dan pukul 21.00 sampai 05.00 WIB di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan menuju dan pulang dari ritual di Purai Gunung Salak. Tanggal 22 Agustus 2022 di Jalan Fatmawati di dalam mobil teradu. Tanggal 27 Agustus 2022 di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827 dan tanggal 2 September 2022 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827, bahwa pada 16 Januari 2023 pengadu 2 membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal pelecehan seksual yang dilakukan teradu dan diregistrasi dengan nomor STTLP /B/357/2 Romawi /2023 SPKT Polda Metro Jaya. Terungkap fakta dalam persidangan. Saya ulangi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pengadu 2 tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Terkait aduan pengadu 2, aku teradu menyampaikan sanggahan dan bukti tambahan, yakni surat ketetapan Metro Jaya nomor S/TAP /54/3 Romawi /2023 Ditreskrimum tentang penghentian penyelidikan tertanggal 15 Maret 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Vide bukti T12.
Selain itu, tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pengadu 2. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu 2 berkenaan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang meyakinkan DKPP. Namun demikian, terungkap fakta lain. Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2, yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari di luar kepentingan kepemiluan, seperti percakapan dalam kurung video bukti P10. Percakapan dari teradu ke pengadu 2. Bersama KPU kita bahagia, bersama Ketua KPU saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, kabari kalau mau terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu, nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, ziarah keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu, kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini, kontak aja, saya standby siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu 2 menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara ketua KPU dan ketua partai politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, junto pasal 15 huruf A, D, dan G, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4 Menimbang dalil pengadu 1 dan pengadu 2 selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 kesimpulan. 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2. 5.2 Pengadu 1 dan pengadu 2 memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. Dan 5.3 Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2 untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Edu Ligito selaku Ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi, dan Muhammad Yo Aliansah, masing-masing selaku anggota. Pada hari Jumat, tanggal 24 bulan Maret tahun 2023 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 3 April tahun 2022. Saya ulangi, tahun 2023 oleh Edu Ligito selaku Ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, dan Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi masing-masing sebagai anggota. Nah, dari putusan tadi, Hasyim Asyari tidak terbukti dia melakukan tindak pidana atau tindak asusila, tapi yang terbukti bahwa dia melanggar etika berat karena dia pergi dengan seorang ketua umum partai yang pada waktu itu
akan berlaga pada pemilu. Tapi kan kita tahu Partai Republik Satu itu kemudian tidak lolos verifikasi dan juga kemudian tidak jadi peserta pemilu 2024. Tetapi tetap saja itu dianggap merupakan sebuah pelanggaran berat dan kemudian diputuskan oleh DKPP, diberi peringatan keras dan terakhir. Nah, jadi pertanyaan buat kita ini, kalau kemudian dalam kasus yang terbaru ini ada laporan dugaan tindak asusila dengan seorang petugas pemilu di luar negeri, apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hasyim Asyari? Apakah kemudian ada sanksinya ini sanksi pelanggaran keras, peringatan keras dan juga kemudian ini yang terakhir. Kalau udah terakhir, ini kan sudah yang beberapa kali, jadi nggak ada gunanya juga. Jadi karena itu saya kira meskipun ini sidang ini menarik perhatian publik, tapi dampaknya saya kira terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari nggak akan seberat dengan kasus-kasus sebelumnya, apalagi kan pemilu sekarang sudah berakhir, terutama pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang ini tugas KPU itu tinggal menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024 nanti. Jadi artinya ya kita nggak bisa terlalu berharap banyak bahwa DKPP itu akan memberikan sanksi yang sangat keras terhadap Hasyim Asyari. Kalau toh misalnya sanksinya keras itu juga tidak ada konsekuensi apa-apa karena kelihatannya kasus ini sama sekali tidak putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini tidak memberikan efek jera. Kenapa kita sebut tidak memberi efek jera? Ya karena kasus ini kok terulang lagi gitu ya. Ya memang inilah saya kira yang kita sering sebut bahwa semua institusi pemerintahan kita itu sekarang itu sudah membusuk. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kasus seperti Hasyim Asyari ini, sekali lagi penting dicatat ya, ini masih dengan presumption of innocence. Tapi kita bisa memegang kasus-kasus sebelumnya bahwa itu sebenarnya tidak ada dampak apapun karena kemudian tidak ada konsekuensinya juga bagi Hasyim Asyari. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.